Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak ibu? Sekarang kita lanjutkan materi pelajaran kita, yaitu mengenai teks cerita fantasi, khususnya KD 3.3, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks cerita fantasi. Apakah kalian pernah menonton cerita fiksi Harry Potter atau Transformer, cerita fabel, atau juga cerita rakyat? Nah, keempat cerita ini termasuk ke dalam jenis teks cerita fantasi. Apa sih teks cerita fantasi itu? Ya, teks cerita fantasi adalah cerita fiksi yang bergenre fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan oleh penulis. Ciri-cirinya yang pertama yaitu ada keajaiban atau keanehan dan kemisteriusan. Kedua, ide cerita sederhana. Ketiga, menggunakan berbagai latar, baik itu lintas waktu dan ruang. Empat, tokohnya unik, yaitu memiliki kesaktian. Yang kelima, bersifat fisik atau mengarah ke fiksi. Enam, bahasa atau penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat. Nah, sekarang kita bahas jenis-jenis cerita fantasi. Jenis-jenisnya ada dua, yaitu cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Cerita fantasi total maksudnya semua yang terdapat pada cerita semuanya tidak terjadi dalam dunia nyata. Nah, kalau cerita fantasi irisan, cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama-nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa pernah terjadi pada dunia nyata. Nah, kemudian yang kedua adalah cerita fantasi sejaman dan cerita fantasi lintas waktu. Cerita fantasi sejaman maksudnya latar yang digunakan satu masa atau fantasi masa kini saja, masa lampau saja, atau masa yang akan datang. Kemudian lintas waktu maksudnya adalah cerita fantasi menggunakan dua waktu latar yang berbeda. Misal masa kini dengan zaman prasejarah atau masa kini dengan 40 tahun yang mendatang. Setelah kita membahas mengenai jenis-jenis cerita fantasi, sekarang kita akan membahas unsur cerita fantasi atau cerita imajinasi. Unsurnya ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu yang pertama tema, kedua latar, ketiga sudut pandang, keempat amanat, kelima alur, enam penokohan, tujuh konflik. Nah, kemudian unsur ekstrinsik yaitu yang pertama bahasa, yang kedua latar belakang pengarang, dan yang ketiga nilai-nilai dalam kehidupan. Baiklah, sekarang kita bahas mengenai unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema itu berarti inti atau dasar cerita. Yang kedua, latar atau setting. Latar atau setting ini dibagi empat. Ada latar tempat, latar waktu, latar suasana, latar sosial, atau kondisi sosial tokoh, baik itu kaya, miskin, terpandang, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada konflik atau masalah. Konflik atau masalah ini terbagi dua. Yang pertama internal atau batin, yaitu tokoh dengan dirinya sendiri. Kemudian ada yang kedua, konflik eksternal atau fisik, yaitu konflik tokoh dengan tokoh lainnya. Kemudian ada yang keempat, yaitu alur atau jalan cerita, yaitu terbagi tiga. Ada alur maju, urut atau masa kini, masa ke masa depan. Kemudian yang kedua, alur mundur, yaitu alur masa lalu. Kemudian yang ketiga ada alur campuran, yaitu lompat-lompat antara masa kini dan masa lalu. Yang kelima amanat. Amanat itu adalah pesan dalam cerita. Keenam ada penokohan. Penokohan itu berarti watak atau karakter-karakter dalam ceritanya. Kemudian ketujuh ada sudut pandang. Sudut pandang itu berarti cara pandang pengarang menyajikan cerita. Terbagi tiga, ada sudut pandang orang pertama, yaitu aku menceritakan dirinya sendiri. Kemudian ada sudut pandang orang ketiga, yaitu narator atau di luar cerita, menceritakan tokoh. Kemudian ada sudut pandang campuran, yaitu gabungan sudut pandang pertama dan ketiga. Sekarang kita bahas mengenai unsur ekstrinsiknya. Yang pertama ada bahasa.
Bahasa yang bisa kita gunakan yaitu bahasa Indonesia, bahasa asing, bahasa daerah, bahasa percakapan maupun bahasa puitis. Kemudian yang kedua ada latar belakang pengarang, yaitu biografi pengarang atau kondisi psikologis pengarang terpengaruh juga terhadap ceritanya. Kemudian ada nilai-nilai kehidupan dalam cerita, yaitu ada nilai religius, yaitu nilai tentang ketuhanan, nilai moral atau mengenai akhlak baik buruk seseorang, kemudian nilai-nilai sosial yaitu hubungan bermasyarakat, ada nilai budaya yaitu mengenai adat istiadat, dan nilai-nilai politik yaitu tata pemerintahan. Jadi anak-anak ibu, ada dua unsur-unsur yang terdapat pada cerita fantasi, yaitu yang pertama ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu berarti unsur yang membangun cerita tersebut dari dalam. Kemudian ada unsur ekstrinsik, yaitu unsur yang membangun cerita itu dari luar. Oke, demikianlah pembelajaran kita kali ini mengenai teks cerita fantasi. Bagaimana? Mudah bukan? Demikianlah pembelajaran kita hari ini mengenai teks cerita fantasi. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa bermanfaat bagi dirimu dan bisa kamu mengerti. Jangan lupa anak-anak Ibu tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.